Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie. The Princess 2022 bukanlah film romantis, melainkan seorang putri kerajaan yang memiliki hati sebagai seorang petarung. Pemeran putrinya dimainkan oleh Joy King, pemeran yang masih muda dan sangat cantik. Berikut kisahnya. Putri menolak untuk dinikahkan oleh pangeran yang dipilih ayahnya, sehingga ia dikurung di menara istana paling atas. Tapi yang mengurungnya bukanlah ayahnya. Di bawah menara terdapatlah sebuah lautan. Kemudian masuk dua orang penjaga. Sang putri berpura-pura tidur. Tapi kemudian dia terbangun dan mencoba mematahkan satu jarinya agar rantai terlepas. Kemudian dia bangkit untuk melawan. Satu penjaga dibuatnya tewas, tinggal satu orang lagi yang berbadan tinggi. Putri sangat cekatan ya dalam bertarung. Pada akhirnya dia berhasil membuat orang tersebut jatuh ke bawah. Setelah itu sang putri mengambil kunci, melepaskan borgol di tangannya. Dia segera turun ke bawah untuk melihat situasi. Karena kerajaan ini milik ayahnya, jadi dia tahu betul semua sisinya. Dari atas putri melihat jika ayah dan keluarganya berkumpul di halaman. Mereka ditawan oleh Pangeran Julius dan tangan kanannya sekaligus kekasih gelapnya yang bernama Moira. Julius sendiri merupakan seorang anak dari diplomat kerajaan yang dipercaya oleh raja, namun dia berkhianat. Dan cerita mundur ke belakang beberapa hari sebelumnya, saat putri akan menikah dengan Julius. Raja telah mengatur pernikahan itu. Tapi saat akan dipasang cincin, putri menarik tangannya. Dia belum siap. Julius sangat menginginkan tahta kerajaan ya. Lantas ia merencanakan penyerangan pada hari ini dan memaksa putri untuk menikah dengannya. Sang putri mengalami kesulitan saat seseorang yang berbadan raksasa menyerangnya. Tapi putri yang memiliki jiwa petarung ini tidak menyerah begitu saja. Ia berhasil membuka penutup kepala petugas itu dan menusukkan ke badannya. Kemudian dia mengingat gurunya Lin yang mengajari ia bertarung dari kecil. Tapi permaisuri bilang jangan sampai raja tahu. Putri kemudian memasuki sebuah kamar beristirahat sebentar. Tak lama dia kedatangan dua penjaga lagi. Yang satu berhasil ditumbangkan, tinggal yang satu lagi. Orang ini meremehkan sang putri ya. Dia terus melawan sampai akhirnya sang putri menancapkan panahnya. Kemudian sang putri terus bersembunyi dan menyusup diam-diam. Dia melewati lorong dan menemukan kamar pribadinya yang sedang dijarah oleh pasukan Julius. Orang-orang itu mengambil semua benda berharga di sana. Tapi sang putri hanya mencari pedang miliknya. Pedang yang ia dapatkan lewat pertarungan melawan gurunya Lin dan rekannya yang baru saja datang, yaitu pamannya Lin. Putri disuruh menghadapi mereka berdua sekaligus. Lin sangat percaya jika putri memiliki hati seorang prajurit. Lantas ia berhasil mendapatkan sebuah pedang yang sekarang dipegangnya. Di balik lorong, putri mendengar percakapan antara Julius dan Moira. Moira bilang kenapa Julius tidak mengambil paksa mahkota raja. Julius bilang ini adalah politik dan sesuai tradisi dia harus menikahi salah satu putri raja agar tahta kerajaan diserahkan kepadanya. Putri segera pergi dari sana dan masuk ke jalan rahasia. Ada patung besi besar di sana, namun ternyata bergerak dan ada orang di dalamnya. Putri mendapatkan titik lemah patung itu, yaitu pada ketiak dan pangkal pahanya yang tidak tertutup oleh besi. Setelah itu patungnya ia bakar dan dijatuhkan ke bawah. Julius tahu jika itu adalah perbuatan putri, maka dia menyuruh semua anak buahnya untuk mencari sang putri. Komandan di sana sempat meremehkan Moira ya. Moira menjadi marah dan menggunakan senjata andalannya, pecut yang memiliki besi tajam di ujungnya. Kali ini putri mendapat kesulitan besar karena semua prajurit dikerahkan untuk menangkapnya. Ia pun mendapat luka besetan di tangannya. Tak habis akal, putri melepas kalung mutiaranya. Kemudian ia berjalan di atas mereka.
Putri juga jago ya dalam mengikat tali. Setelah itu, Putri bertarung dengan menggunakan tameng. Satu orang di sana sudah tertusuk di perutnya, tapi masih belum mau mati, hingga Putri menusuk tepat di bagian lehernya. Keadaan menjadi semakin sulit karena Putri sudah terkepung di sana. Satu besetan pedang mengenai perutnya. Orang-orang tidak berani membunuh Putri karena pangeran menginginkan Putri hidup-hidup. Putri yang sudah tidak ada jalan lagi kemudian menjatuhkan dirinya bersama satu orang prajurit. Tapi ada prajurit yang nekat mengikutinya. Putri kemudian melompat keluar jendela, berpegangan pada sebuah kain. Ia berusaha memutar jalan lain dan berhasil lompat masuk ke dalam sebuah ruangan. Di balik tirai, Putri yang terluka berusaha untuk menguatkan dirinya. Lantas ia terbayang saat ayahnya mengatur pernikahan tentang dirinya. Ayahnya bilang karena ia tidak memiliki anak laki-laki, jadi pewaris kerajaan akan jatuh ke tangan menantu. Putri yang mendengar hal itu lantas keluar dan menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk menjadi seorang satria. Raja lantas marah karena dia diam-diam berlatih bertarung. Kemudian raja tetap pada pendiriannya, ia akan menikahkan Putri dengan orang yang terhormat, yaitu anak dari diplomat kerajaan yang setia, Pangeran Julius. Setelah itu ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan. Dia adalah Lin, gurunya sang putri. Lin berhasil melarikan diri saat Julius menyerang kerajaan. Lin kemudian membantu Putri mengobati lukanya. Juga menceritakan jika Julius melakukan penyerangan pada malam hari di saat semua orang lengah. Putri menyalahkan dirinya karena dia menolak menikah dengan Julius. Tapi Lin segera memberikan semangat kepadanya. Kemudian mereka berdua menyusun rencana untuk menemui ayahnya yang dipenjara di bawah tanah. Tapi sebelumnya mereka harus melewati dapur dulu, di mana petugas sedang mempermainkan satu orang wanita. Putri segera muncul dan membebaskan wanita itu. Dia dan Lin akan menghadapi 3 orang pria di sana. Bukan bermaksud merendahkan pria ya, tapi ketiga pria ini berhasil dikalahkan. Dan selanjutnya giliran Moira yang datang. Moira yang sudah menaruh dendam dengan sang putri dari awal akhirnya bisa bertemu langsung. Kekuatan pecut Moira sangat dahsyat. Dia berhasil membuat Lin terjatuh dan menggantung sang putri. Lin berusaha untuk menolongnya. Sang putri sudah sekarat dan dia berhasil menurunkan sang putri. Lin segera menyiram minyak ke atas api. Kemudian menyuruh Putri pergi menemui ayahnya. Dia yang akan menahan Moira di sana. Lin di sini merupakan aktris dari Vietnam ya. Putri kemudian terjun ke dalam saluran air dan akhirnya sampailah ia di penjara bawah tanah. Di sana hanya dijaga oleh 3 orang petugas tua yang sedang bermain. Putri yang haus lantas merebut minuman mereka dan setelah itu dimulailah pertarungannya. Tidak butuh waktu lama, Putri menghabiskan semuanya. Ayahnya melihat hal itu, begitu juga dengan ibu dan adiknya merasa bangga. Setelah itu mereka keluar dari sana. Tapi tiba-tiba di depan pintu, Putri tersadar dalam keadaan terikat. Begitu juga dengan Lin dan yang lainnya. Julius bilang jika Putri terlahir untuk menjadi istrinya. Putri mulai mempermainkan Julius dengan kata-katanya. Awalnya dia membuat Julius menjadi tersanjung dan merasa dihargai. Tapi setelah itu dia menceritakan jika dia selalu memikirkan cara untuk membunuh Julius. Hingga Julius menyerah terhadap putri yang keras kepala ini. Julius kemudian berinisiatif untuk menikahi putri bungsu raja yaitu Violet. Lin dan Putri beradu mata melawan penjaga di sana untuk membawa kabur Violet bersama Lin. Tapi sayangnya Putri dilemparkan ke jendela. Kemudian Putri tenggelam dan mengenang semua memorinya. Putri berhasil tersadar dan membuka ikatan di tangannya. Ia muncul ke permukaan air dengan selamat. Julius mempersiapkan pelaminan dan pendeta untuk menikahkan dirinya dengan Violet. Ia menyuruh anak buahnya mencari Violet yang hilang. Sementara Putri masuk kembali ke dalam istana. Lagi-lagi ia dihadang oleh prajurit berbadan besar. Tapi sebentar saja prajurit itu sudah tumbang berkat Violet.
Putri, Violet, dan Lin kemudian menuju gudang tempat Lin menyimpan senjata. Mereka berganti kostum dan mempersiapkan semuanya. Violet juga tampil dengan baju zirahnya ya. Sementara Putri dan Lin akan naik ke atas untuk bertarung. Violet ditinggal di bawah untuk bersembunyi. Julius menjadi tidak sabar. Ia menodongkan pedangnya kepada permaisuri. Kemudian di luar terdengar hiruk-pikuk suara pedang, yakni Putri dan Lin yang menghabisi satu persatu pasukan di sana. Mereka berdua bekerja sama. Di dalam istana, Violet muncul dengan diam-diam membuka ikatan pamannya Lin dan orang-orang lainnya. Tapi aksi itu segera ketahuan oleh Julius. Putri kemudian melihat adiknya telah dibawa ke pelaminan. Ia menjadi emosional, tapi di sana dia masih dihadang oleh prajurit. Lin berhasil masuk duluan ke dalam istana. Pernikahan pun batal. Orang-orang mulai pergi berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Giliran duel yang ditunggu-tunggu antara Putri dengan Moira. Pecutnya sangat mematikan ya, sehingga Putri terus menghindar. Di dalam istana, Raja menolong Violet dan mendapatkan besetan di perutnya. Lin kemudian datang untuk menolong. Dia melawan Julius. Scene beralih lagi di luar, di mana Putri sedang bertarung dengan Moira. Dia berhasil mengalahkan Moira dengan kemampuan bertarungnya. Tapi sayang, di dalam, Lin ditusuk oleh Julius. Julius memakai pedang kerajaan yang bukan miliknya. Putri yang melihat hal itu menjadi sangat sedih. Paman Lin berhasil membangkitkan Lin untuk mengobatinya. Final pertarungan antara Putri dan Julius. Julius di sana memprovokasi Putri. Dia bilang jika saat dia lahir, orang tuanya menangis karena dia bukanlah laki-laki. Putri menjadi hilang konsentrasi sehingga Julius berhasil menusukkan pisaunya ke dalam pahanya. Putri yang kesakitan terus bergerak mundur hingga Julius membawanya ke hadapan orang-orang. Di sana Putri dibuat berlutut di hadapan Julius. Dia bilang dia akan mengambil tahta kerajaan. Putri kemudian mengingat nasihat Lin jika dalam bertarung dibutuhkan kesabaran dan fokus. Lantas inilah yang terjadi. Putri mengambil mahkota raja yang jatuh ke bawah dan menyerahkan kepada ayahnya. Ayahnya lantas meminta dia untuk berlutut. Ayahnya telah bertekad untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada putri tercintanya. Dan kemudian sang ayah meminta maaf karena selama ini ia telah bersalah. Di akhir film, Putri melihat jika Lin masih hidup. Semua rakyat senang dan film pun berakhir. Terima kasih Sobat Movie, semoga berkenan dan terhibur. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.